Semangat pagi. Pagi luar biasa. Safety Talk mengenai pagi ini akan membahas tentang begadang ya. Mungkin halnya sepele ya, atau hal kecil lah dianggap sepele. Tapi tanpa kita sadari ya, mungkin sering kita lakukan juga mengenai begadang. Ternyata dampaknya besar buat kesehatan, apalagi sama keselamatan kitanya juga udah pasti berdampak. Pasti di sini pada yang pernah kan begadang terus besoknya kerja atau masuk pagi, padahal mungkin bisa tidur kan, atau habis main sama istri. Udah lama nggak main, sekali main nggak lama kan. Main kartu. Kita lagi diajak udah sampai 1:30 kan. Atau yang non lokal pergi kayak Bagito kan. Nggak kerasa sampai subuh. Atau video callan kan, nggak kerasa. Padahal di asesmen udah tiap check-in kita ditanya apakah tidur lebih dari 6 jam. Berarti tidur minimal lebih dari 6 jam. Jadi kalau kurang dari situ kan pasti observasi tuh. Kalau udah observasi berarti harus diawasin sama pengawasnya. Berarti pasti ada dampaknya kan dari begadang tuh. Ada yang tahu kira-kira dampaknya dari begadang ini apa aja? Ngantuk udah pasti. Ya. Terus Fatik. Sama merasa lelah, capek, pasti konsentrasi turun, stamina banyak kan rinciannya. Nggak ada nafsu. Nah, nggak ada nafsu buat kualilah. makan. Terus kita ambil contoh ringan aja lah, ngantuk ringan atau sampai ngantuk berat ke fatigue. Buat yang bawa unit, udah pasti kan bahaya tuh kalau sampai fatigue. Ya sepeda kapun ada 4-6 lubang ya Popo. Kalau fatigue sambil mengoperasikan unit saat fatigue. Yang tidak membawa unit juga jangan ngerasa aman. Saya emang nggak bawa unit, misalnya aman lah begadang aja. Ternyata pas lagi kerja santai kita ketiduran, ketahuan sama pengawas atau sama atasan, ya kenal lah SP1. Pasalnya apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Tidur di jam kerja, ternyata ada pasalnya SP1. Terus itu contoh yang fatigue. Contoh ringan lainnya, konsentrasi turun kan. Kalau konsentrasi turun udah pasti nih dampaknya biasanya ngambil keputusannya kurang tepat atau tidak tepat. Buat yang driver yang bawa unit itu kan bisa jadi bahaya tuh dampaknya, bisa sampai ke insiden. Kalau udah insiden yang bahayanya siapa? Udah pasti diri kita sendiri, plus orang lain juga dibahayakan. Yang dirugikan udah pasti bisa sampai merugikan perusahaan. Contoh kita insiden, ada kubur atau apa, udah pasti kan merugikannya ke semuanya. Diri kita, orang lain, apalagi perusahaan. Di pasal ada nggak? Ternyata ada merugikan perusahaan. SP3 ya Pak Arya? Entah SP3K. Terus buat yang nggak bawa unit misalnya, jangan ngerasa aman juga nih. Contoh kecilnya, saya sendirilah. Misalnya kita begadang, aman lah, nanti di office ngopi aja, pasti mata melek kan, ngopi 3 gelas. Mabuk kopi kan, biar mata melek. Tapi konsentrasi pasti nurun Pak, percuma kalau dari begadang. Contohnya, saya harus kerjain yang prosedurnya A, ternyata saya ngambil jalan pintas, dijadiin B sama saya. Ternyata ketahuan, dapat SP saya Pak, dapat SP1. Pasalnya ada yang tahu kenapa? Kelalaian dalam bekerja. Makanya ternyata dampaknya kan sampai segitunya. Padahal itu baru contoh ringan. Fatigue atau ngantuk sama konsentrasi. Dampaknya udah sampai bisa ke PHK atau dari SPDK pun 4-6 lubang. Makanya hindarilah kalau begadang. Roma Irama juga melarang kan kalau begadang. Gimana Mungkin artinya? tidur harus cukup ya. Karena tidur yang cukup itu adalah investasi terbaik buat kinerja kita dan kesejahteraan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan, bila ada rasa sayang mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.